Mengisi bangku-bangku yang ada di depan Bapak Ibu supaya kita lebih mesra begitu. Monggo. Bapak Ibu bisa maju ke depan. Yang belakang kena angin Bapak Ibu. Monggo maju. Anginnya banter loh itu. Monggo maju Bapak Ibu. Kita memenuhi bangku-bangku yang di depan. Monggo. Oke, nampaknya kursinya sudah nyaman nggih. Baik Bapak Ibu, kami mewakili Majelis GKJW Jemaat Malang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu tanggal 27 November 2022. Ibadah sore ini akan dipimpin oleh Saudari Fikar Meti Elizabeth. Ada beberapa hal pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu perjamuan Kudus Advent akan dilaksanakan pada Minggu 4 Desember 2022, dilaksanakan pukul 7 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cawisan bagi warga jemaat dilaksanakan dalam ibadah keluarga atau patuen di kelompok masing-masing. Persiapan terakhir bagi warga jemaat dan anggota majelis dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 17.30 di gereja dengan pelayan Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Kemudian ibadah Natal, sebelumnya ada malam Natal itu Sabtu 24 Desember pukul 18.00. Ibadah Natalnya di hari Natal Minggu 25 Desember 2022 pukul 8.00. Ibadah malam Tahun Baru Sabtu 31 Desember pukul 19.00 dan juga ibadah Tahun Baru Minggu 1 Januari 2023 pukul 8.00. Kemudian ada informasi yang lain dari tim multimedia dan sound system Jemaat Malang. Saat ini telah membuka pendaftaran untuk pelatihan bidang multimedia, kameramen, switcher, operator dan juga sound system. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terpanggil dan merindukan untuk melayani Tuhan dalam bidang tersebut bisa mendaftar di kantor sekretariat gereja dan menghubungi Bapak Wahyu Edi Sasmito dengan nomor berikut itu. Nah, pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Desember 2022. Pelatihan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari 2023. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Baik Bapak Ibu, agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon bantuan HP untuk bisa di silent. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 2. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengawali ibadah kita sore hari ini dengan mengambil saat teduh. Ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini 27 November 2020 kita bersama-sama memasuki minggu pertama bulan Advent yang dalam kalender liturgis dalam kalender liturgis gerejawi, artinya tidak hanya di GKJW, di semua gereja, Advent adalah bulan pertama yang mengawali kalender liturgis GKJW. Dan yang menjadi tema ibadah kita minggu ini dan sesuai dengan tema liturgis GKJW khususnya pada bulan Advent adalah kewaspadaan di tengah pergumulan membuahkan kebaikan. Dan adapun yang menjadi tema khotbah kita yang akan bersama-sama kita renungkan pada sore hari ini, saya beri judul Menanti Kehadiran Kristus dengan Hidup dalam Kasih. Menanti kehadiran Kristus dengan hidup dalam kasih. Mari bersama-sama kita menyambut yang menjadi tema ibadah dan tema liturgis kita sore hari ini dengan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Seminggu sudah kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, baik ada yang bekerja, studi, ataupun merawat keluarga, menjadi ibu rumah tangga. Tapi apakah selama seminggu kebelakang ini, seminggu sebelum ini, belakangan ini, kita benar-benar telah melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita benar-benar dalam kehidupan kita sehari-hari tidak melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Kadang
kita tidak menyadari, kita menyakiti dan melukai hati keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, saudara-saudari kita. Kadang juga tidak sadar, kita melupakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Kadang kita juga melupakan bahwa kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama pada ibadah sore hari kali ini, kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa, segala kesalahan yang telah kita perbuat. Sebab tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih untuk masuk ke dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengungkapkan segala dosa dan kesalahan kita dan memohon ampun daripada Tuhan. Untuk itu, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih mengambil saat teduh pribadi, mengakui secara pribadi segala dosa dan kesalahan serta memohon ampun kepada Tuhan. Dipersilahkan untuk mengambil saat teduh pribadi. Ya Allah kami yang Maha Kasih, yang memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, umat-Mu dari jerat dosa. Kami datang kepadamu Tuhan menyadari bahwa kami sebagai manusia seringkali lalai untuk melakukan apa yang menjadi ajaran-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Seringkali kami menyakiti hati keluarga kami, hati orang yang menyayangi kami, dan hati orang yang kami sayangi. Dan Tuhan, seringkali kami juga mendukakan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu, pada sore kali hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerapuhan kami, menyadari bahwa kami sebagai manusia yang berdosa, hanya di dalam nama-Mu lah, hanya di dalam-Mu lah kami menemukan damai sejahtera. Hanya di dalam nama-Mu lah kami dipulihkan, kami dimurnikan, kami ditahirkan dari segala dosa kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tahirkanlah kami dari segala dosa kami. Ampunilah kami dari segala kesalahan kami. Dan mampukanlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi pengikut-Mu yang setia melakukan kasih dan mencintai sesama kami. Inilah Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan kami, hati kami mengakui kerapuhan diri kami, kefanaan diri kami, dan keberdosaan diri kami. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Bahwa ketika kami datang kepadamu, menyesali dengan sungguh-sungguh segala dosa yang telah kami perbuat, Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman dosa-dosa kita. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut,
dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Mari bersama-sama kita merespon yang menjadi berita anugerah kita dengan menyanyi lagu Jadi Sepertimu. Setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita satu dalam doa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih pada sore hari ini Engkau telah memberkati. Mulai dari pagi hingga sore hari ini, Engkau selalu memberi kami kesehatan sepanjang hari. Tuhan, pada sore hari ini kami akan memasuki firman. Tuhan berkati firman yang diberikan oleh Saudari Fikar bisa bermanfaat bagi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tidak sempurna kami panjatkan dan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 2 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Aku bersuka cita, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, kota yang bersambung rapat, kemana suku Tuhan berziarah untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah kursi pengadilan milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah yang mencintaimu mendapatkan sentosa, biarlah kesejahteraan ada di lingkunganmu, sentosa di dalam purimu. Aku hendak ucapkan kepada saudara dan teman-temanku, aku hendak ucapkan semoga sejahtera ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan, aku mencari kebaikan bagi-Mu.
Bacaan yang kedua terambil dari Roma 13 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Roma 13 ayat 11 sampai ke-14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Maranatha. Umat diundang untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius, pasal 24 ayat 36 hingga ayat 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 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 Umat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Selamat sore. Ya, puji Tuhan. Saya secara pribadi berterima kasih kepada Bapak, Ibu, saudari-saudari sekalian yang berkenan datang pada ibadah Minggu sore hari ini ya. Padahal sejak tadi siang hujan terus turun, tapi puji Tuhan masih tetap bersedia datang ke gereja beribadah pada ibadah Minggu sore kali ini. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, monggo kanan kiri, depan belakangnya disenyumi, disalimi, ditosi. Biar suasananya hangat gitu nggih. Karena di luar ini hujan,
Jadi biar di sini hangat suasananya. Ya. Oke. Karena ibadah kali ini kan nuansa pemuda ya. Jadi biar jiwa-jiwa kita jiwa-jiwa pemuda selalu semangat gitu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tidak terasa nggih, kita pada minggu kali ini seperti yang sudah saya ungkapkan pada tema ibadah, kita memasuki minggu pertama Advent. Minggu pertama di bulan Advent. Tadi saya juga sudah mengungkapkan kalau dalam kalender liturgis gerejawi, Advent adalah bulan pertama. Tandanya kalau sekarang minggu pertama bulan Advent berarti kita mengawali minggu pertama dalam kalender liturgis gerejawi. Advent itu apa nggih? Mungkin ada yang belum tahu. Jadi Advent itu adalah masa di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakannya. Baik menantikan kedatangan Tuhan yang pertama ataupun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini. Kalau Advent itu kan biasanya minggu pertama akhir November, lalu minggu kedua Desember ya. Nah, kalau kita berbicara Desember ini identik dengan Natal. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ataupun kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama ke dunia ini. Itu kita rayakan biasanya dalam Natal nanti. Nah, saya tuh kalau keluar nggih ke mall atau ke toko itu sudah banyak pohon-pohon itu sudah dipasang. Pohon Natal sudah dipasang, pernak-pernik Natal sudah dipasang, sudah dijual di mana-mana. Artinya kita sangat menantikan Natal ini nggih, merayakan Natal, yaitu merayakan kedatangan Tuhan yang pertama kali dan kelahiran Tuhan yang pertama kali ke dunia ini. Nah, di gereja juga saya itu banyak, kalau di gereja ini sudah banyak, sudah membicarakan Natal-Natal, mulai dari Natal kelompok sudah dibicarakan, harinya juga sudah dipilih, Natal komisi, mulai dari KPAR, anak remaja hingga Adi Yuswo, terus belum lagi Natal jemaat ya, kita sudah membentuk panitia-panitia, bahkan sudah mengkonsep kegiatan-kegiatan, acara-acara, bahkan perintilan-perintilan kecil ya, kayak nanti mau dekornya bagaimana, nanti kita mau dress code-nya bagaimana, nanti kita mau konsumsinya bagaimana, itu sudah mulai dibicarakan. Artinya ternyata kita sangat menantikan masa-masa Natal ini, kita sangat menantikan kelahiran Tuhan yang pertama kali ke dunia ini. Kalau itu kita sangat nantikan, berarti tandanya kita bersukacita nggih. Kita bersukacita, kita merasa senang menyambut kedatangan Tuhan. Sampai bahasa Prancisnya dibelani, rapat tengah malam, setiap hari rapat acara, rapat konsumsi, ibadah Natal komisi anak, belum lagi ibadah Natal Pokja anak, belum lagi Natal jemaat, setiap hari hampir ada rapat di gereja ini. Artinya apa? Kita sangat menantikan Natal ini, kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Artinya kita sangat bersukacita. Nah, bacaan kita pada sore hari ini juga berbicara tentang kedatangan Tuhan. Khususnya kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini. Kalau misalnya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih lihat nggih, itu khusus di Matius pasal 24 dan 25 itu berbicara mengenai kedatangan anak manusia. Jadi dua pasal itu berbicara khusus tentang kedatangan anak manusia yang kedua kali ke dunia ini. Dan rupanya kalau bersama-sama kita baca, sepanjang itu dua pasal itu adalah jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan para murid yang tertulis di ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, ini pertanyaan para murid kepada Tuhan Yesus. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?
Jadi rupanya sepanjang pasal 24 dan 25 itu jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan para murid di ayat yang ketiga. Pertanyaannya satu ayat, jawabannya panjang nggih, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi jawaban Tuhan Yesus ini itu sama sekali tidak membicarakan mengenai waktu atau kapan dengan pasti kedatangan anak manusia yang kedua kali ke dunia ini. Tuhan Yesus tidak membicarakan waktu. Tuhan Yesus tidak membicarakan kapan dengan pasti anak manusia ini datang ke dunia ini. Tapi Tuhan Yesus membicarakan tentang tanda-tanda, lalu apa yang harus kita lakukan selama masa penantian ini, masa penantian kedatangan anak manusia yang kedua kali ke dalam dunia ini. Nah, kalau misalnya kita lihat khususnya di Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini menandakan bahwa waktu dan kapan dengan pasti anak manusia datang, itu ya cuma Allah sendiri yang tahu. Bahkan maka Tuhan Yesus sendiri tidak tahu di dalam pasal 24 ini. Tapi Tuhan Yesus hanya mengungkapkan ini hanya Allah yang tahu. Dan yang menjadi tugas kita, jadi jangan disalahpahami kalau kita berbicara tentang kedatangan anak manusia, lalu kita bersama-sama berbicara mencari kapan ya ini Tuhan Yesus datang, kapan ya ini akhir zaman, waktunya kapan, tanda-tandanya apa. Kita jangan salah fokus kepada itu, kepada hal menemukan waktu dan kapan Tuhan datang yang kedua kali. Tapi yang menjadi tugas kita sebagai umatnya adalah bukan menemukan waktu tadi sekali lagi kapan Tuhan datang, melainkan apa yang kita lakukan dalam masa penantian Tuhan datang ke dunia ini. Tadi juga dalam perikop ini ya kita baca Tuhan itu bisa datang sewaktu-waktu, sama seperti Nuh yang tiba-tiba aja orang sezaman Nuh yang tidak diberitahu, tiba-tiba air bah datang begitu saja, lalu meluluh lantakkan dan melenyapkan mereka semua. Itu juga bisa terjadi. Artinya tidak ada yang tahu dengan pasti kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah apa yang kita lakukan selama masa penantian Tuhan datang kedua kali. Di dalam ayat yang ke-43 dan 44, khususnya 43, itu Tuhan Yesus memberikan penggambaran. Kira-kira ini apa yang bisa kita lakukan, apa yang terjadi ketika hari Tuhan itu datang. Tuhan Yesus mengungkapkan, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi kalau kita tahu dengan pasti, kayak ibaratnya kita sebagai tuan rumah, ini Tuhan Yesus mengajakkan kita untuk berandai-andai, untuk berangan, berhayal. Kalau kita tuan rumah, lalu kita tahu, oh malam ini pencuri akan datang. Ya pasti kita berjaga-jaga, pasti kita memperketat keamanan rumah. Pokoknya gimana caranya, ini pencuri tidak bisa masuk. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah kita hanya berjaga-jaga karena kita tahu kapan pencuri itu datang? Apakah kita sebagai tuan rumah hanya memastikan keamanan rumah karena kita tahu bahwa pencuri akan datang? Nah, kalau logikanya seperti itu, berarti kalau pencuri tidak datang, ya berarti kita tidak mengamankan rumah kita. Kalau pencuri tidak datang, berarti kita tidak menjaga rumah kita. Bukankah seharusnya kita tetap mengamankan rumah kita, baik pencuri itu datang ataupun tidak datang? Ya, jadi masa kalau kita sebagai tuan rumah, ya kita berjaga-jaga karena kita tahu pencuri itu datang. Lah, kalau pencuri itu tidak datang, ya berarti kita membiarkan rumah kita. Kita tidak menjaga keamanan. Lah, tidak mungkin toh, kita pasti akan mengunci rumah kita, baik kita tahu pencuri itu datang atau tidak datang, kita pasti akan menjaga keamanan rumah, baik pencuri itu datang atau tidak datang. Nah, logika yang sama juga yang digunakan ketika kita
menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini. Yang ingin disampaikan Tuhan, sebagaimana tadi perumpamaan, penggambaran, sebagai tuan rumah kita perlu mengamankan, berjaga-jaga, melindungi rumah kita, sekalipun kita tahu dan tidaknya kapan pencuri itu datang. Artinya yang terpenting bukan waktu Tuhan datang kedua kali, tapi apa yang kita lakukan, sikap hidup apa yang kita lakukan selama kita menantikan Tuhan. Yang terpenting bukan waktunya, tapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, beraktivitas, hidup di tengah masyarakat, hidup dengan keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Apa yang kita lakukan? Sikap hidup yang bagaimana yang kita lakukan selama masa penantian Tuhan yang kedua kali. Sebagaimana tuan rumah yang tetap mengamankan rumahnya sekalipun pencuri tidak datang, maka kita juga perlu berjaga-jaga sekalipun kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Namun pertanyaannya, berjaga-jaga ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dalam sikap berjaga-jaga ini? Berjaga-jaga yang bagaimana? Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menuliskan bahwa berjaga-jaga itu adalah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tadi juga disebutkan seperti bagaimana orang-orang yang terhanyut dalam kehidupan. Jadi dunia ini tuh dunia yang penuh kerusuhan, dunia yang tidak nyaman, dunia yang tidak memberikan kita rasa aman. Karena orang-orang di dunia ini tidak semuanya berbuat baik, ada yang berbuat jahat. Itu artinya dunia ini jahat, dunia ini syarat dengan kejahatan. Artinya kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu yang dituliskan Paulus kepada jemaat Roma khususnya di pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14, satu perikop itu. Untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, kita harus mengenakan senjata terang. Nah, mengapa kita harus mengenakan senjata terang? Nah, karena kita hidup di dunia yang jahat, kita hidup di dunia yang penuh kerusuhan. Contohnya apa? Contohnya kita sering menormalisasi hal-hal yang jahat atau dosa itu sendiri. Nah, biasanya yang sering saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering membicarakan kekurangan orang lain. Kita sering bergosip, kita sering membicarakan keburukan dan lain sebagainya. Tapi kita menganggap itu sebagai hal yang wajar. Ya karena itu topik. Itu bisa menjadi topik untuk kita ngobrol, untuk kita membangun kedekatan, untuk kita membangun keakraban. Masalah bagaimana mungkin kita membicarakan keburukan yang lain, keburukan orang lain, keburukan saudara kita sebagai hal untuk merekatkan persaudaraan kita. Nah, ini hal-hal yang salah, hal-hal yang dosa tapi sering dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Atau seringkali juga kita sering menilai, oh keluarga A ini kayaknya hidupnya kurang dalam kasih. Kayaknya keluarga B ini jarang ke gereja. Wah, enggak taat firman Tuhan ini keluarga B ini. Wah, dosa mereka itu. Hal-hal sederhana seperti kita mengukur kehidupan saudara kita atas apa yang kita kira benar, atas apa yang menurut kita benar, tanpa kita tahu alasannya, tanpa kita tahu kenapa mereka berbuat seperti itu. Itu juga merupakan hal-hal perbuatan-perbuatan kegelapan. Atau kadang sering kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam pelayanan, kita memaksakan kehendak pribadi kita. Tapi alih-alih kita mengakui bahwa, oh itu aku pengennya itu, tapi kita mengungkapkan, oh ini firman Tuhan, ini kehendak Allah. Oleh karena itu kita harus seperti ini. Contohnya misalnya, kita harus memberikan persembahan, misalnya senilai 50.000. Karena kita semakin memberikan banyak persembahan, semakin banyak berkat daripada Tuhan. Nah, masalahnya kan persembahan, keikhlasan persembahan itu kan tidak diukur dari seberapa besar nominalnya. Itu, jangan sampai kita memaksakan kehendak pribadi kita dan mengatasnamakan kehendak Allah untuk
membenarkan kehendak pribadi kita. Itu salah satu contoh kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan kita. Oleh karena itu kita harus mengenakan senjata terang. Senjata terang itu bukan berarti kita pakai rompi, terus kita pakai senter kemana-mana terang, pakai baju bling-bling gitu, nggih. Bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus menghindarkan diri kita dari tindakan yang membuat kita hidup dalam kegelapan dan dosa. Kita perlu mengusahakan agar kita tidak hidup terjebak dalam keinginan daging dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini sendiri tertulis di dalam Roma pasal 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Mari kita hindari ini semua. Lalu bagaimana cara kita menghindarinya? Bagaimana kita menggunakan perlengkapan perang ini? Simpelnya adalah sama seperti tema renungan kita, tema khotbah kita pada sore hari ini. Menanti kehadiran Kristus dengan hidup dalam kasih. Hiduplah dalam kasih, Bapak Ibu sekalian. Hiduplah dalam kasih. Apa artinya hidup dalam kasih? Hidup dalam kasih itu artinya kita menggunakan kasih. Kita menggunakan kasih sebagai lifestyle kita, kehidupan kita, menerapkan kasih sebagai kebiasaan hidup kita, gaya hidup kita, prinsip hidup kita, kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kasih? Kenapa harus kasih? Kenapa kasih yang menjadikan perlengkapan senjata terang? Karena di dalam Roma ini Paulus mengenakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena dengan kasih kita belajar untuk tidak berbuat jahat dengan sesama kita. Dan yang kedua, karena kasih adalah wujud pengabdian hidup kita kepada Allah. Sama seperti tadi, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kasih kita menjadi manusia baru, manusia yang hidup dalam zaman kasih karunia. Manusia yang tidak terseret pada dunia yang jahat ini. Dengan kasih kita mengamankan rumah kita, tadi kalau dalam perumpamaan kita menghindarkan diri kita dari kenikmatan duniawi dengan kasih itu sendiri. Artinya sebagai orang Kristen kita harus hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih harus menjadi sebuah kebiasaan, bahkan kebutuhan hidup layaknya sebagai seorang yang bernafas. Itulah kasih. Jadi kalau kita balik lagi dalam Injil Matius tadi berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga yang bagaimana? Berjaga-jaga yang kita hidup penuh dengan kasih. Hidup dalam aktivitas kasih. Contohnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang yang menyakiti kita. Mengampuni orang yang membuat mangkel hati kita. Kayak, wih gruwegete ya, kok gemes sekali orang ini gitu. Kita belajar mengampuni. Itu adalah salah satu contoh kasih. Lalu hal yang juga yang sama sulitnya adalah kita meminta maaf. Kita meminta ampun kepada orang yang sudah kita sakiti. Kadang kita sebagai manusia itu juga punya ego ya. Jadi ego kita itu kadang gak mau, sudah tahu salah tapi gak mau meminta maaf. Itu adalah salah satu contoh ego. Nah dengan kasih kita belajar untuk meminta maaf. Meminta ampun kepada seseorang yang sudah kita lukai. Dan mungkin yang lain lagi menolong saudara kita, menolong mungkin ada keluarga kita, saudara kita yang tengah membutuhkan pertolongan seperti itu. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih. Kasih yang sama yang juga dituliskan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih yang sama yang juga dipesankan Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
merayakan minggu pertama Advent ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk melihat jauh ke dalam diri kita. Bersama-sama kita juga mempersiapkan, minggu depan kita akan menerima perjamuan kudus Advent. Nah, apakah dalam masa-masa penantian ini, baik penantian yang pertama Tuhan datang yang pertama kali, ataupun datang yang kedua kali, sudahkah aku hidup dalam kasih? Sudahkah dalam masa-masa penantian ini aku mengisinya dengan aktivitas kasih, mengampuni saudara kita, meminta ampun jika kita berbuat salah, menolong, saling peduli, saling berbagi. Apakah kehidupan kita sudah menggunakan kasih sebagai fondasinya? Atau jangan-jangan kita masih terseret dalam kehidupan, dalam kebiasaan-kebiasaan yang jahat? Atau jangan-jangan kita masih terseret dalam kehidupan dunia yang jahat ini? Mari bersama-sama kita pergumulkan ini dan kita memantapkan hati dan iman kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dapat diakhiri. Mari bersama-sama kita merespon yang menjadi perenungan kita sore hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Kita menyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun kau berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari bersama-sama kita kembali menyatukan hati dan pikiran. Mari kita menaikkan syafaat kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia yang jahat ini, di tengah kehidupan dunia yang penuh kerusuhan, di tengah dunia yang menghadirkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan, ajarilah kami Tuhan untuk tetap teguh berpegang pada kehendak-Mu. Ajarilah kami Tuhan dalam masa-masa penantian kedatangan-Mu yang kedua kali ke dunia ini, agar kami selalu berjaga-jaga, yaitu hidup dalam kasih. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengenakan kasih sebagai gaya hidup kami, sebagai prinsip, sebagai value dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukanlah kami Tuhan untuk kami dapat melakukan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengampuni orang yang menyakiti kami, mengampuni orang yang membuat kami merasa kecewa, yang mengkhianati kami. Dan juga ajarilah kami Tuhan, untuk kami mampu meminta maaf, untuk kami mampu memohon ampun kepada orang-orang yang kami lukai, yang kami sakiti hatinya, yang kami dukakan hatinya. Teguhkanlah kami Tuhan sebagai umat-Mu, agar kami dapat selalu berjaga-jaga dan mengenakan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, juga untuk warga yang sakit, untuk Bapak Ibu Matsari, untuk Bapak Ibu Sadu Sumanto, untuk Bapak Rujito, untuk Bapak Ibu Suwandi, untuk Bapak Ibu Sader Musir, untuk Ibu Clara, Bapak Waluyo, Ibu Sukat Minah, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Sih Tinampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Yuswo, dan Saudara Adriel Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah rasa sakitnya, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, keluarga kami yang kami rasakan, Tuhan ikut berbela rasa Tuhan, bahwa Tuhan hadir di dalam rasa sakit yang mereka rasakan. Kami berdoa lawatan-Mu, jamahan-Mu nyata bagi setiap mereka, keluarga kami yang terkasih. Nyata dalam obat-obatan medis yang mereka konsumsi, nyata dalam perawatan medis yang mereka jalani. Kiranya Tuhan memampukan mereka, meneguhkan mereka dalam setiap masa-masa pemulihan yang mereka jalani dengan sabar. Dan Tuhan jauhkanlah dari rasa kegelisahan, kekhawatiran, dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Sehingga dalam masa-masa pemulihannya yang mereka rasakan bahwa Allah selalu hadir, Allah tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk warga Adi Yuswo yang di tengah usianya senja, Tuhan tetap berikan kesehatan kepada mereka, dan kiranya Tuhan mampukan mereka, jika mereka Engkau percaya untuk tetap menjadi pelayan-Mu di gerejawi ini. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan jauhkan dari kekhawatiran yang berlebihan, dari kegelisahan yang berlebihan, dari pikiran-pikiran negatif yang berlebihan, dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera-Mu, bahwa walaupun mereka di tengah usianya yang sudah senja, tapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap menyertai dan hadir dalam kehidupan mereka hingga pada masanya kita semua kembali kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga yang tengah ulang tahun perkawinan Tuhan. Kiranya selalu mereka ingatkan keluarga kami yang tengah merayakan ulang tahun perkawinan ini, bahwa setiap proses yang mereka jalani hingga pada merayakan di tahun yang baru ini, di tengah merayakan ulang tahun perkawinan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah menyertai setiap proses dalam kehidupan rumah tangga mereka, baik di saat suka maupun di saat duka. Allah hadir di situ. Allah yang menguatkan, Allah yang meneguhkan mereka dalam perkawinan mereka itu dan dalam kehidupan keluarga mereka. Dan Tuhan mampukan untuk mereka yang tengah merayakan ulang tahun perkawinan ke depannya menjadi salah satu keluarga yang menjadi saksi-Mu
bagi lingkungan di sekitarnya dan dalam persekutuan gerejawi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang tengah berulang tahun kelahiran, di tengah usianya yang baru ini, Tuhan berikanlah kesehatan selalu, kesehatan fisik, damai sejahtera pikiran dan juga psikisnya ya Tuhan. Tuhan sertai selalu mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran Tuhan, bahwa kiranya di tengah merayakan ulang tahun kelahiran ini, mereka dikuatkan, mereka dapat selalu menjadi saksi-saksi-Mu yang nyata bagi lingkungan sekitar mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami terkasih GKJW Jemaat Malang Tuhan, yang pada minggu depan akan melaksanakan perjamuan kudus Advent. Tuhan beri kelancaran kepada setiap orang, setiap pelayan-Mu, siapapun yang terlibat dalam persiapan perjamuan kudus Advent. Sehingga pada hari hanya nanti ketika kami bersama-sama datang dalam meja perjamuan kudus Advent kepadamu dapat berjalan dengan lancar dan sebaik mungkin. Dan juga Tuhan teguhkanlah setiap kami yang akan datang dalam meja perjamuan untuk kami yakin, untuk kami menghayati darah dan tubuh Kristus dalam perjamuan kudus Advent tersebut. Kami juga berdoa untuk setiap panitia-panitia Natal yang sudah terbentuk di dalam GKJW Jemaat Malang, baik dalam kelompok, baik dalam setiap komisi-komisi maupun jemaat. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka dalam setiap rapat-rapat mengkonsep ibadah, membahas segala hal yang diperlukan dalam ibadah Natal tersebut. Dan Tuhan berikan kelancaran kepada setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan ibadah Natal, agar persiapan juga lancar dan juga hingga hari H dapat berjalan dengan baik dan memberikan kesan yang baik bagi kami jemaat yang mengikuti ibadah Natal tersebut. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang dengan sukarela memberikan diri, mengabdikan hidup mereka di dalam pelayanan-Mu khususnya di GKJW Jemaat Malang ini. Kiranya hari demi hari Tuhan tambahkan sukacita, Tuhan tambahkan damai sejahtera, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Kami percaya pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan mereka. Dan kiranya hari demi hari dalam pelayanan yang mereka lakukan semuanya murni. Motivasi mereka hanyalah sungguh ingin mengabdikan diri pada Engkau saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami terkasih, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan-Mu untuk setiap problematika yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Allah selalu tepat memberikan pertolongan untuk setiap problematika bangsa kami terkasih. Kami percaya Allah akan menolong setiap problematika yang terjadi di bangsa Indonesia kami terkasih ini. Sehingga pada akhirnya nanti bangsa Indonesia dapat menjadi salah satu saksi-Mu yang nyata bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk pemerintah ya Tuhan, setiap orang yang Kau percaya duduk di dalam bangku pemerintahan. Mulai dari bangku RT hingga sampai presiden. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepada mereka agar mereka dapat memimpin dengan baik bangsa kami terkasih ini dan juga memutuskan setiap kebijakan-kebijakan untuk kepentingan dan kebaikan bersama warga negara Indonesia. Inilah Tuhan, syafaat yang kami naikkan kepadamu. Bersama-sama kami akan mengakhiri syafaat kami dengan menyanyikan doa sebagaimana doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada
pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan, penyertaan dan berkat-Nya untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti, selalu terus-menerus. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itulah, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar, di dalam kita mempersembahkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan sambil memuji lagu Bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan, sampai hari ini berkat-Mu nyata boleh kami rasakan baik secara pribadi, anggota keluarga ataupun kelompok kami. Hanya bisa ucapan syukur yang kami sampaikan kepadamu. Terlebih lagi ya Tuhan, pada saat ini Kau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan berupa uang. Ya Tuhan, kiranya persembahan berupa uang ini boleh Engkau sucikan sehingga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui segala kegiatan yang ada di GHJW Jemaat Malang ini. Untuk jemaat, untuk majelis yang Kau perkenankan dipercaya untuk mengelola persembahan ini, berikan hikmat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga berkat-Mu yang masih ada pada diri kami. Tetapi kami mohon juga Engkau mengajarkan kepada kami untuk mempersembahkan diri kami seutuhnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus dengan persetujuan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Mari kita bersama-sama mengenakan perlengkapan terang dan menjadikan kasih sebagai gaya hidup kita, lifestyle hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama menyanyi dari PKJ 185. Kita nyanyikan bait pertama dan kelima. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bersama-sama kita memohon berkat daripada Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita sekalian, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan lagu Denganmu Tuhan.
jiwaku akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Umat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh.